Ini kisah tentang cinta segitiga seorang pendekar kerajaan yang tangguh dengan dua putri raja yang berbeda. Wanita ini sangat berbahagia di hari itu, dikarenakan mendapat kabar bahwa suaminya telah berhasil menaklukkan sebuah kerajaan kesekian kalinya. Di sisi lain suami wanita itu menemui istri keduanya. Istri pertamanya tidak mengetahui hubungan mereka. Istri keduanya sangat senang ketika suaminya datang menemuinya. Istri keduanya ini adalah seorang putri raja dari seberang. Ia datang di kerajaan suaminya dengan penuh pengorbanan dan penghinaan. Bahkan ia rela menjadi seorang penari kerajaan demi bertemu suaminya. Pelayan menyampaikan pesan kepada suaminya, bahwa nanti malam kerajaan akan merayakan keberhasilannya. Dan istri keduanya diminta untuk mempersembahkan tariannya di acara itu. Kini ia telah kembali ke kerajaan dan memberitahu ibunya kalau dia telah menikah dengan wanita penari itu. Ibunya terkejut serta takut bagaimana jika semua orang kerajaan tahu tentang istri keduanya itu, dikarenakan istri keduanya beragama Muslim, yang sangat menentang keyakinan kerajaannya. Ibunya memberi saran jangan memberitahu hal itu kepada istri pertamanya. Akan tetapi anaknya mengatakan, tidak ada gunanya menyembunyikan semua ini. Kebenaran tetaplah kebenaran, ucap sang anak. Kemudian ia menemui istri pertamanya dan memberitahu kalau ada orang lain di hatinya. Namun ia tak memberitahu kalau dia sudah menikah lagi. Mata istrinya berkaca-kaca. Ternyata benar apa yang orang-orang bilang selama ini. Kemudian dia pergi meninggalkan istrinya. Dia menulis surat untuk istri keduanya. Akan tetapi surat itu dibakar oleh adiknya. Begitupun istri keduanya. Suratnya tidak diterima oleh kerajaan dengan alasan suaminya sakit. Mendengar itu, istri keduanya pergi ke kerajaan untuk memastikan keadaan suaminya. Di dalam kerajaan ibu mertuanya melihat kedatangannya dan membuntutinya. Dari awal ibu mertua memang tidak merestui hubungan mereka. Lalu istri keduanya pergi ke istana kaca dan bertemu dengan suaminya. Istri pertamanya terbangun. Bermaksud melihat suaminya di istana kaca melalui tirai yang bisa melihat keadaan di sana dari jauh. Namun yang ia lihat suaminya yang sedang berpelukan dengan istri kedua. Serta ibunya juga melihat keadaan itu. Istri pertamanya membakar tirai itu dengan penuh kecewa. Beberapa tahun kemudian kedua istrinya akan melahirkan. Istri pertamanya melahirkan bayi laki-laki, ia sangat bangga dengan anak laki-lakinya itu. Pengawal memberi pesan bahwa istri keduanya sedang kesakitan ingin melahirkan. Kemudian ia bergegas menemui istri keduanya. Cintanya lebih besar kepada istri keduanya. Terlihat ia sendiri yang menyambut kedatangan anak laki-lakinya itu. Ia memberi nama anaknya bernama Krishna. Di malam hari semua orang berkumpul untuk melihat pemberian nama anak laki-laki dari istri pertamanya. Namun istri keduanya tiba di tempat itu. Bermaksud untuk memberi selamat kepada istri pertama. Akan tetapi adik sang suami mencaci dan menghinanya. Dengan mengatakan bagaimana mungkin seorang kembali berulang kali ke rumah hanya untuk dihina dan tidak punya rasa malu. Ibu mertuanya juga menghinanya dengan mengatakan saat kita berdoa untuk leluhur sekalian kita berdoa untuk istri pertama ini. Dengan begitu kita menganggap orang ini sudah tiada. Mendengar semua cacian itu, ia tidak marah sedikit pun. Dia sangat bijak dan tenang. Kemudian menaruh barangnya lalu pamit pergi. Di rumah ibadah suaminya memanggil menteri kerajaan untuk merayakan pemberian nama anaknya. Namun salah satu menteri mengatakan pemberian nama anakmu sudah dirayakan tuan. Dia mengatakan bukan anakku yang itu. Akan tetapi anakku yang lain. Yaitu Krishna. Mendengar itu sang menteri tidak setuju. Tuan telah salah. Menurut tradisi Hindu seorang anak mewarisi agama ayahnya. Sedangkan istri keduanya beragama Islam. Baiklah aku akan menikahkan istri keduaku menurut aturan Hindu, ucap pria itu. Namun hal itu masih tidak bisa. Karena anak yang dilahirkan hasil di luar pernikahan jadi anak itu haram, ucap